memberi pressure kepada kementerian lembaga yang punya sumber duit dan sumber kegiatan. Lalu tadi bicara-bicara Dr. RR dan Pak Saleh juga berkenaan infrastruktur. Kita nggak bisa memaksakan membangun Riau ini dengan APBD kita. Kenapa? APBD-nya terbatas. Dulu kaya kita, tapi APBD kita sekarang maksa angka 9 pun payah. Karena 10 pun itu angka-angka dibilang mimpi enggak sih. Tapi mengejar PAD-nya juga susah. Apalagi 2025. Makin banyak option untuk sumber-sumber penerimaan kita. Yang lalu Presiden sudah buka impres jalan daerah. Kita ke bagian kecil, dapatlah di Rupat, dapatlah di Rohul, di sekitar Jalan Lingkar Ujung Batu. Mungkin itu perjuangan Bang Haider itu supaya ke Lubuk Bendahara itu lancar mulus. Orang Lubuk Bendahara enak deh ke sana ya. Itu saudara yang peluang-peluang impres jalan daerah itu disusul dengan dokumen-dokumen mana yang memungkinkan. Kalau dengan APBD jujur aja lah, jalan provinsi ini pun merawatnya susah, apalagi menambah kualitas. Makanya dana pusat itu kita susulkan dengan berbagai dokumen dan perencanaan. Itu mungkin berkenaan dengan APBN yang mungkin kemari. Tapi kalau DAU itu udah given, apalagi orang Dr. RR ini bingung dengan 6.000 pegawai yang akan masuk di P3K. Gaji tambah tunjangan, cuman mau bangun infrastruktur lagi. Habis 6.000 itu masuk. Pusing kepala orang Bapeda itu untuk mengalokasikan kegiatan lagi. Jadi dari mana? Yaitu sumber-sumber APBN yang bisa kita ambil, tidak dari bagi hasil, tapi dari menjolok ke pusat. Kalau kita iri sama Sumbar, Sumut, nggak bisa. Mereka sudah menyiapkan dokumen, sudah menyiapkan orang-orang yang akan mendapat atau mengakses proyek-proyek nasional itu ke daerah. Kita bisa juga, tapi kita terlambat karena dokumennya belum siap, barang sudah harus jalan tahun yang sama. Lalu sumber-sumber kita yang mungkin itu lagi APBD. Cuma yang APBD ini saya agak susah. Pertama, utang, baik itu suku, obligasi dan sebagainya, susah. Karena sudah dicoba di beberapa provinsi, nggak jalan utang itu. Kenapa? Karena utang kalau masuk ke APBD dan bersifat umum, jadi sama kayak membayar gaji. Harusnya gitu, utang memang ada. Misalnya tadi cerita mau bangun jembatan, share pusat, share kabupaten, share provinsi. Yang diutangkan itu jelas untuk guna. Tapi kalau masuk di APBD fungsinya secara umum, habislah. Nanti jadi insentif aja dapat. Kemudian manajemen aset, saya sudah tengok juga ya. Teman-teman BPKAD itu ternyata aset Riau ini banyak tuh. Termasuk aset yang tadinya dari Dinas Pendidikan Kabupaten berubah jadi Dinas Pendidikan Provinsi. Dari kementerian punya masuk ke provinsi. Banyak aset-aset itu. Nggak ada yang jadi duit. Semua jadi biaya operasional. Jadi kalau ditanya pusat, kalian minta duit, tapi barang yang ada sama kalian nggak kalian jadikan duit. Nah, kan payah kita menjawab tuh. Itu perlu juga pelan-pelan disusuri mana aset-aset yang bisa menjadi sumber penerimaan kita internal ya, dari PAD. Lalu kalau kita bicara local taxing power, penguatan pajak daerah. Ini kalau bicara pajak, nanti ada yang bilang, oh itulah negara togut, jauh dari Islam. Padahal pajak itu untuk membiayai. Kenapa? Saya tengok-tengok masalah pajak daerah ini juga belum optimal. Masih bersifat berburu di kebun binatang. Kenapa enak mengutip pajak kendaraan bermotor? Karena kalau nggak bayar pajak, tangkap aja di jalan. Tapi coba pajak yang di kabupaten kota, pajak PBB dan sebagainya, nggak bisa. Tanahnya banyak, orang yang tak ada. Ini perlu juga penguatan. Kemudian juga perlu tax insentif untuk properti komersial. Jadi mana-mana bangunan komersial seperti mall itu kasih insentif sehingga mereka bisa membangun yang lain di Provinsi Riau sehingga uangnya tak banyak keluar dari Riau. Selama ini investor membangun itu labanya keluar, tak dibangun sini karena tak ada insentif untuk menurunkan baik BPHTB maupun PBB bagi gedung baru.
Kalau itu bisa berlaku mungkin, tapi dengan kontrak juga bahwa keuntungan dan sebagainya dibangun di sini. Lalu yang saya sering yang lalu masalah bagi hasil sawit. Kita terlena gitu dibagi hasil sawit, senang. Padahal dapatnya sedikit. 3,6 triliun dibagi se-Indonesia. Sudahlah sebagai se-Indonesia, Riau kebagian yang hanya 2,8 juta hektar dari output sawit atau CPO dari yang 4 juta hektar. Jadi yang 1,2 juta hektar tadi hasil CPO-nya dan dapat pungutan ekspor dan BK tidak bisa dibagi hasilkan. Persoalannya apa? Tadi bicara tata ruang ya. RT RW belum tuntas. Kalau kata Pak RR, gampang tuh, panggil aja lurah, suruh kumpulkan RT RW, kan kumpul juga RT RW-nya. Iya, tapi RT RW tidak tuntas. Tapi kalau Pak RR bilang, kumpulkan aja, panggil lurah, biar lurah manggil RT RW, selesai itu. Karena memang ngurusin RT RW dari bawah. Kemudian kalau kita pemanfaatan, lanjut ya yang terakhir, aktornya. Jadi saya kalau melihat tema dan apa disuruh inovasi, kemudian eksplorasi, kita tidak usah memikirkan Kabupaten A, Kabupaten B, tapi memikirkan Riau. Ini saya belum apa-apa udah dengar akan ada provinsi baru, Riau Pesisir ya. Coba bayangkan Sumatera Utara, dari Selat Malaka sampai Samudra Hindia masih nyatu dia. Apa kelebihannya? Ketika lobby ke pusat, dari mana? Sumatera Utara. Kalau kita dari mana? Kepri, nah orang Riau dianggap. Sehingga lobby di pusat itu selalu tanya asalnya. Kelemahan kita itu. Ketika yang di sana pejabatnya adalah orang dari Kepri, enggak orang Riau dia. Tapi kalau Sumut dari pantai timur sampai pantai barat, ditanya dari mana? Jadi selama dia orang Sumut, APBN yang bisa dimungkinkan datang ke Sumut. Jadi kita tidak perlu lagi maksa bagi hasil, tapi maksa DIPA aja. Melalui apa? Melalui tadi peran badan penghubung, anggota DPR RI kita, kemudian OPD-OPD yang menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan yang bisa dijual di sana. Sehingga ketika mereka melepas DIPA-nya, tak perlu lagi membuat usulan baru, tapi sudah ada. Lalu kalau kita bicara CSR-nya dari dulu-dulu sebagai sumber pembiayaan, sebenarnya sangat bermanfaat. Tapi kita pahami bahwa perusahaan-perusahaan besar kita pun ada di Riau ini, CSR itu seperti memadamkan kebakaran aja. Duitnya banyak, tapi keluar ketika dijolok. Harusnya memang Bapeda sebagai koordinator CSR itu sudah ada mana tidak tumpang tindih. Ini kan kita tahu sendiri CSR-nya banyak. Secara angka kalau tiap tahun pelaporan dari semua perusahaan besar itu banyak. Tapi kemana? Ketika ada kegiatan, ketika ada mendirikan atau membuat pagar masjid dan sebagainya. Akhirnya nggak nampak sumber-sumber pembiayaan daerah itu habis untuk kegiatan itu. Apalagi kita pahami bahwa infrastruktur kita sangat butuh pendanaan. Sehingga pandai-pandai sekarang ini tidak lagi pandai-pandai menggunakan APBD. Pandai-pandai mendatangkan APBN dalam bentuk DIPA, bukan lagi dalam bentuk bagi hasil. Mungkin itu sementara saya sampaikan Pak. Oke, santai penyampaiannya, tetapi yang menusuk ya, tajam-tajam semua. Jadi peluang inovasi, eksplorasi sumber pembiayaan pembangunan. Menarik sekali ya, pengelolaan dari kita juga perlu diperhatikan. Banyak aset-aset yang terlantar ya, terlantar juga dan belum termanfaatkan. Silakan kalau untuk ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, silakan. Ya, satu Pak Harun, ya ada dua Bu. Ya, depan Bu. Silakan Bapak yang dari Pak Harun yang belakang. Silakan belakang Pak, belakang tuh. Terima kasih. Ya, langsung Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengar nih memang pengganti Bapak ini tak semangat gitu loh. Kenapa?
rakyat aja dah terjepit. Para pakarnya kok begitu ya. Saya ada dulu baca buku karangan cendekiawan berumah di atas angin gitu. Jadi sekitar tahun 45 tahun yang lalu. Jadi dia terbang tanpa arah aja gitu. Tak jelas gitu. Jadi lesu betul Anda sebagai orang dari UNRI ini gitu. Saya terus terang gitu. Saya aja tak sekolah saya sekolah rakyat. Ngitung saja dulu waktu tahun 60 SR itu pakai jari. Saya ambil anuliti apa. Sekarang semua orang pandai gitu loh. Tapi kok begitu caranya? Jadi kalau gitu rakyat terjepit ini memang tak bisa keluar nanti nih kalau begini. Iya makin terjepit. Kecuali dia guru ngaji seperti saya puasa gitu loh. Nggak ada apa-apa, cuma risau saya ini saya nggak takut betul. Cuma pertanggungan jawab sebagai ustadz, gitu. Berat saya nengok ini, berbahaya kalau begini. Apakah kita kalau segalanya tadi, kan sumber daya alam kan sudah kaya kita, masa kita punya sedikit pada dapat, gitulah. Itu satu. Yang kedua, sumber daya manusia tidak juga. Saya kira tuh banyak anak-anak Riau dari selama saya sekolah di Jogja dulu dari tahun 70-an sampai ini saya mati gitu. Banyak orang kita cuma belum terkoordinir saja mungkin gitu. Coba buat peta, buat skala prioritas yang mana dulu. Macam bapaknya, bapak pakar saya salut itu. Kalau saya tak bisa ngurai itu. Cuma bercakap-cakap nyeloteh ini pandai saya itu ciri khas orang lain itu. Cukup 2 Pak. Saya minta skala prioritasnya apa dulu? Itu dulu. Buat petanya. Masa saya peta dakwahnya acara alif bata gitu. Oke. Tiba-tiba budak ini belagu dah. Makasih. Saya kira juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Salam. Silakan. Lagi. Kalau Anda tak kuat berdebat saya. Ini depan. Ya. Skala prioritas saya minta mana didulukan. Nih, Ibu. Dulu ya, Musa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah banyak disampaikan dari pagi kita mendengar. Ada yang kita kan seminarnya 79 tahun Indonesia Merdeka, Riau dapat apa? Tadi ada upaya-upaya strategi yang sudah disampaikan, termasuk apa yang disampaikan Pak Edi Natar tadi, bahwa di depan kita tuh ada berapa tadi Pak? 24 triliun kalau kita memang bisa kelola bersama-sama itu akan dapat untuk Riau. Nah selanjutnya yang disampaikan Bapak tadi, betul Pak, saya sudah ngalami jadi direktur rumah sakit di zaman Pak Saleh. Riau tidak boleh dapat anggaran APBN karena dia daerah kaya. Tapi saya karena non-dokter yang jadi direktur, saya akan berupaya bagaimana membangun ini kesempatan bagi saya. Jadi sebetulnya betul Pak, kita nih untuk kepala-kepala dinas atau generasi berikutnya, kita harus tahu apa program prioritas nasional itu dan kita pahami supaya anggarannya bisa diberikan kepada Riau. Di zaman saya 6 tahun di rumah sakit, ratusan miliar uang APBN melalui Komisi 9 waktu itu bisa, karena ada apa? Perencanaan dan data. Misalnya, kalau Menteri Kesehatan menyatakan kita akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kita terutama di daerah etalase bangsa, katanya waktu itu. Saya langsung tunjuk tangan, Ibu, Riau itu etalase bangsa karena 80% kan dekat Singapura, Malaka. 80% yang berobat di Malaka itu adalah orang Indonesia, 80%-nya orang Riau. Kenapa? Pelayanan kita belum bagus Bu, alat kita nggak punya, tenaga kurang, semua kurang. Kami butuh anggaran. Terus kita bikin perencanaan dengan data, foto-foto, kita presentasikan, bisa.
Ya. Begitu juga ketika di perdagangan koperasi. Jadi betul Pak, apa yang Bapak bilang, mudah-mudahan untuk generasi muda berikutnya. Terus yang kedua yang paling penting adalah bagaimana kita bersatu di Riau ini, ada tokoh yang harus gini. Sekarang kita ada Pak Saleh Yassin. Kita manfaatkan apa yang problem yang disampaikan tadi Pak Syaganda tadi dengan Pak siapa tadi? Ya, itu kita sampaikan. Ya, satu makasih. perencanaan, kedua harus ada tokoh pemersatu. Data, tokoh masyarakat, kita bersatu memikirkan. Jadi satu problem dipecahkan dengan berbagai. Jangan sendiri-sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Pak Dahlan. Terima kasih Pak Faridas. Kalau yang Pak Harun sampaikan tadi itu, Pak Harun, sebenarnya tugasnya Pak RR tuh di Bapeda. Nggak mungkin saya ambil tugas dia. Nanti saya pula diangkat jadi kepala Bapeda. Kenapa? Karena memang skala prioritas sudah ditetapkan di dalam RPJM, kemudian di dalam RPJP juga sudah ada dalam wawasan yang 20 tahun itu. Persoalannya kan implementasi ketika di masing-masing OPD. Jadi kalau skala prioritas nggak bisa dalam, karena yang saya bicarakan di sini keterbatasan pendanaan kita. Apa yang memungkinkan supaya pembangunan ini tidak mandek dengan APBD yang terbatas itu. Jadi kalau skala prioritas, saya pikir bukan ranah saya pula menjawab itu. Nanti saya cakap rupanya itu yang dibuat Pak Rahmat Rahim. Bersalah saya cakap sini. Tapi salah satu pembiayaan tadi atau pembangunan tadi yang disampaikan Pak Edi Natar berkenaan dengan lahan, baik yang lahan habis hak guna, kemudian HGU dan lainnya, termasuk sitaan dan lainnya. Selagi itu tidak masuk ke kawasan yang tidak boleh diusahakan, baik itu lahan gambut maupun kawasan hutan, saya pikir Riau harus punya badan usaha atau BUMD berkenaan dengan perkebunan dan pertanian. Itu tadi saya sangat tertarik. Hanya saja kan pertama persoalan hak, yang kedua persoalan peruntukan. Sumatera Utara punya BUMD perkebunan sudah lama betul. Riau begitu mau buka BUMD sudah kena duluan semprit dengan teman-teman lingkungan. Makanya sumber pembiayaan tadi yang tidak lewat APBD yang mana yang bisa, itu mungkin yang saya utamakan. Jadi kalau tadi yang disampaikan Bu Yul, ya kalau Bu Yul ini pengalamannya merata di semua lini ya, mulai dari kesehatan, lingkungan, kalau nggak salah BLH pernah juga. Jadi menjolok duit DIPA itu yang perlu dipelajari. Karena kalau tidak langsung, ya harusnya melewati anggota DPR, melewati Pak Saleh yang punya akses di pusat, sebagai purnawira yang punya pangkat bintang, ada penghubung. Cuma aja tadi, badan penghubung kita janganlah badan penghubung yang tugasnya antar jemput pejabat datang. Carilah memang TO yang tukang olah. Dibawakan proposal oleh Pak RR sampai pusat, dicari kementerian apa yang cocok dijolok, nggak tembus baru lewat dewan. Tetapi kalau yang tukang antar tadi tak perlu tuh eselon 3 pun di situ. Mungkin itu ya. Jadi bukan duit kita yang kita banyakkan, tapi pembangunan dari pusat itu yang kita banyakkan ke daerah. Ya, itulah. Sekira cukup ya untuk ini. Terima kasih Dalan Tampu Bolon. Kita beri aplaus dulu ya. Terima kasih juga kepada seluruh penanggap dan audiens semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya kita akan serahkan plakat kenang-kenangan kepada Pak Nasrun. Mohon kesediaannya untuk menyerahkan kepada pemateri kita pada siang hari ini. Motoran dulu, benar sih.